Kekuasaan di masa kini jarang berpijak pada ketajaman argumen atau bukti yang tak terbantahkan. Ia lebih senang bersandar pada pengulangan orasi yang masif, pada volume yang menggema, pada ritme yang memaksa. Kata-kata tak perlu dirangkai indah, cukup keras, cukup sering, cukup melekat. Keputusan-keputusan rumit yang sulit dipertanggungjawabkan tak lagi dijelaskan dengan nalar. Ia dikemas dalam narasi besar, dibalut dalam simbol-simbol berlapis, disampaikan dengan nada yang seolah tak boleh diganggu-gugat. Panggung sengaja diperbesar, cahaya dibuat lebih terang, bendera lebih banyak berkibar, pengeras suara lebih menggelegar. Isi boleh saja menipis, bahkan menguap. Yang penting kesan, tebal, megah, memukau. Ketika alasan mulai runtuh, kemegahan yang tampil menggantikan. Ketika fakta menipis, emosi dan kepastian berkobar-kobar. Bahasa pun sengaja diakrabkan, disederhanakan, ditambah dengan gimmick. Itulah senjata sunyi. Kata-kata sehari-hari disulap menjadi tameng, menutup pintu pada pertanyaan-pertanyaan kritis yang mencoba menggali lebih dalam. Kalimat-kalimat dangkal seolah telah final sejak pertama diucapkan. Dialog berubah menjadi seremoni penerimaan. Keraguan dicap sebagai sesuatu yang asing. Nyaris pengkhianatan. Pertanyaan-pertanyaan dianggap deru yang mengganggu kesakralan dan stabilitas. Di sela-sela kemegahan ini, kadang terselip nada peringatan yang tajam atau ancaman yang samar. Kadang pula dikumandangkan kemenangan-kemenangan besar tanpa parameter yang jelas. Yang dikejar bukanlah pembuktian faktual, melainkan keyakinan refleks tanpa syarat. Dokumen-dokumen resmi bertumpuk di atas meja, laporan-laporan berderet rapi, infografis bertebaran di ruang publik. Ketika hasil-hasil nyata enggan hadir, proseslah yang tampil ke permukaan sebagai pengganti. Rapat demi rapat dinyatakan sebagai bukti kemajuan. Kunjungan kerja ke pelosok dielulukan sebagai wujud kepedulian. Gerak dan kesibukan yang tampak di permukaan dirayakan sebagai prestasi. Namun kenyataan tak bisa selamanya dibedaki oleh pidato-pidato berapi. Masyarakat membaca kebenaran bukan hanya dari berita resmi, tetapi dari pengalaman tubuh mereka sendiri. Dari rasa lapar yang tak kunjung usai. Dari kerja keras yang tak juga membuahkan hasil. Dari mimpi-mimpi yang terus tertunda. Dari harga-harga yang terus melangit. Retorika yang bergemuruh ini pada akhirnya bukan lahir dari kekuatan yang utuh, melainkan dari kerapuhan yang disembunyikan. Volume sengaja dinaikkan untuk menenggelamkan kekosongan di dalam. Pengulangan tanpa henti dilakukan untuk melelahkan hati nurani, membuat batin akhirnya menyerah, pasrah. Kebisingan diciptakan bukan untuk menerangi jalan, melainkan untuk mengaburkan batas antara yang nyata dan yang direkayasa. Maka tibalah kita pada paradoks. Kebisingan itu tidak lagi meyakinkan. Ia justru mematikan rasa ingin tahu. Ia tak lagi memobilisasi semangat. Ia justru melumpuhkan harapan. Masyarakat menjadi terlalu lelah untuk marah, terlalu letih untuk bertanya, terlalu apatis untuk peduli. Di sanalah kuasa retorika mencapai puncak sekaligus titik kehancurannya. Ketika yang tersisa hanyalah kebisuan yang dipaksakan. Bukan karena masyarakat menerima, melainkan karena mereka telah kehabisan tenaga untuk menyatakan ketidaksetujuan. Dalam kebisuan itulah, bukan di panggung-panggung megah yang disinari lampu, kenyataan akhirnya bersuara lebih lantang. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share unek-unek ini.